Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrizah Aryansyah Roman dari kelas F. NIM saya B102300403. Di sini saya akan membawakan berita analisis laporan keuangan dari PT Bukalapak.com Tbk yang judul beritanya kuartal 1 per 2024 rugi bersih Bukalapak susut sebesar 95% jadi 41 miliar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan laporan keuangan kuartal 1 per 2024 dari PT Bukalapak. Di sini ada 4 poin ya, 4 poin penting. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada pendapatan meningkat, pendapatan bersih naik sebesar 16,18%. YoY menjadi 1,16 triliun dengan kontribusi signifikan dari segmen online to offline atau O2O yang tumbuh sekitar 31,79% dan segmen marketplace yang naik sebesar 3,22%. Yang kedua ada beban pokok penjualan, yaitu beban pokok penjualan tersendiri ini meningkat sebesar 27,76%, YoY menjadi 958,94 miliar yang dapat menekan sebuah margin keuntungan di dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga ada efisiensi beban operasional. Efisiensi beban operasional ini beban penjualan dan pemasaran turun sebesar 43,68% YoY menjadi 85,36 miliar dan beban umum serta administrasi juga menyusut sebesar 47,82% YoY menjadi 208,7 miliar, menunjukkan upaya efisiensi yang operasional. Dan yang terakhir, poin keempat, rugi nilai investasi menurun. Rugi nilai investasi yang sudah dan belum terrealisasi menurun sebesar 46,36% YoY menjadi 342,02 miliar, berkontribusi pada penurunan rugi usaha dari 1,17 triliun menjadi 286,9 miliar. Dari poin 4 tersebut, saya akan memberi solusi untuk mengatasi masalah laporan keuangan dari PT Bukalapak ini. Solusinya ada 5, yaitu diversifikasi pendapatan, yang kedua efisiensi operasional, dan yang ketiga pengelolaan investasi yang lebih baik, yang keempat ada peningkatan margin kontribusi, yang kelima ada pengelolaan risiko yang lebih ketat. Oke, saya akan bahas satu persatu dari nomor 1 sampai 5 ini. Oke, untuk solusi yang pertama ada diversifikasi pendapatan. Diversifikasi pendapatan ini, perusahaan perlu mengembangkan sumber pendapatan baru di luar segmen atau O2O dan marketplace untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan stabilitas pendapatan. Yang kedua ada efisiensi operasional, yaitu melanjutkan upaya pengendalian biaya operasional termasuk beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi yang telah menunjukkan penurunan signifikan pada kuartal 1 2024. Yang ketiga ada pengelolaan investasi yang lebih baik, yaitu secara meningkatkan strategi investasi untuk meminimalkan kerugian nilai investasi di masa depan. Yang keempat ada peningkatan margin kontribusi, yaitu berfokus pada peningkatan margin kontribusi dengan mengoptimalkan seperti portofolio produk dan layanan serta meningkatkan efisiensi biaya penjualan dan pemasaran. Yang mungkin ada tambahan sedikit di kategori produk unggulan. Kategori produk unggulan ini fokus pada penjualan produk dengan margin tinggi untuk meningkatkan kontribusi laba. Dan untuk program loyalitas pelanggan, mungkin kita bisa memperkenalkan program loyalitas untuk meningkatkan frekuensi pembelian di platform. Untuk yang kelima, yang terakhir, solusi terakhir, manajemen resiko investasi. Seperti kita menggunakan lindung nilai hedging untuk mengurangi risiko volatilitas nilai investasi.
seperti diversifikasi sumber dana melalui obligasi atau mitra strategis untuk mengurangi tekanan pada arus kas perusahaan. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, diharapkan Bukalapak dapat mencapai stabilitas keuangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Oke, mungkin yang terakhir kesimpulan dari berita analisis laporan keuangan dari PT Bukalapak tersebut. Pada kuartal 1 tahun 2024, Bukalapak menunjukkan perbaikan signifikan dengan penurunan rugi bersih hingga 95,83%, YoY menjadi 41,96 miliar, didukung oleh peningkatan pendapatan 16,18% dan efisiensi biaya operasional. Segmen O2O menjadi faktor utama pertumbuhan dengan kontribusi pendapatan terbesar. Namun, perusahaan masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk peningkatan beban pokok penjualan, rugi usaha yang masih terjadi, fluktuasi nilai investasi, serta ketergantungan tinggi pada segmen O2O untuk mencapai profitabilitas berkelanjutan. Bukalapak perlu fokus pada diversifikasi pendapatan, efisiensi biaya lebih lanjut, dan optimalisasi manajemen investasi. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, Bukalapak memiliki potensi untuk memperkuat posisi di pasar dan meningkatkan kinerja keuangannya secara berkelanjutan. Mungkin itu saja dari saya, dari analisis laporan keuangan, mulai dari pembahasan, solusi, dan kesimpulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.